قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada video dari seorang ulama dari kalangan Aswaja. Ini orang yang sangat dikenal dengan ilmunya yang tinggi. Katanya manusia Al-Quran, ya. Jadi kalau melihat orang ini, katanya udah seperti tafsir Al-Quran. Jadi kalau mau lihat Al-Quran, lihat orang ini. Tapi kalau bagi orang-orang yang disebut Salafi Wahabi, orang ini nggak menjadi rujukan sama sekali karena ya akidahnya bermasalah, ya. Kemudian ceramahnya juga ya aneh-aneh lah, ya. Orang ini kan percaya dengan cerita-cerita khurafat, katanya ada wali yang ketika mati ya itu katanya mandi sendiri, ya, karena wali itu malu kalau dimandikan sama orang. Dan itu videonya viral. Kemudian ada wali yang katanya dalam satu hari itu khatam 360.000 kali, ya. Khatam Al-Quran 360.000 kali. Kalau nggak salah 360.000 kali, ya. Coba kalian silakan ya, cari videonya, ya. Kalau nggak salah 360.000 kali. Kan luar biasa. Satu hari, ya, katakanlah satu hari satu malam itu. Jadi 24 jam. Katanya khatam 360.000 kali. Ya Allah. Percaya. Yang begitu katanya ulama, ahli tafsir, ya. Ya Allah, ya. Ini ada video lagi yang aneh dari orang yang satu ini, ya. Siapa dia? Gus Baha, ya. Coba kita lihat videonya. Mbon niku mawon terus kalau tak ngaji tak manani model kuno terus mbon. Engke nak donga ya amine ora usah tenanan wis mesti mandine mon ngedel kula. Mboten sak. Nabi ora ana wong amine tenanan yo protes Nabi. Innakum latatuna asom wala ghaiba. Kowe kok bengak-bengok donga tenanan sing mbok dongani iku zat sing mesti krungu, bengak-bengok ora jelas. Terus nak Allah iku apian, iki tenanan ra tenanan wis disembadani saking apiane Allah. Lho kowe njaluk mangan wong tuamu tenanan ta ora usah tenanan? Ora tenanan karena yakin ndak apa-apa. Jadi kadang muamalah be Allah itu suka yang manja. Mosok kowe njaluk wong tuamu, Pak ngapunten kula badhe nyuwun maaf koyo wong liya wae kan mesti. Nah, saya termasuk kiai yang manhaj kula niku nak ndonga ora tenanan. Tapi mandi lah niku sementing. Mergo kula anggere tenanan niku aku njaluk wong tua aku wae ora tau tenanan kasil kok njaluk Allah sing Allahu Rahman Rahim kok tenanan. Memangnya Allah itu lebih sulit dibanding makhluk. Mboten iki madzhab kula, sampeyan anut monggo mboten napa-napa. Tapi kula cara dadi jeneng anut kiai sing kaya kula, mon aman, mon gampang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ajaran apa coba, ya? Kami yakin sebagian dari kalian yang belajar tentang adab-adab dalam berdoa, ya, syarat-syarat dikabulkan doa, kalian pasti akan bingung, ya. Kalian bingung, ini ajaran apa lagi? Kok bisa ada ajaran kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nggak usah serius-serius katanya. Astagfirullahaladzim. Ya, terus riwayat-riwayat yang berasal dari Al-Quran, dari hadis, ya, yang menceritakan bahwa para nabi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan lemah lembut, itu dikemanakan? Ya, apakah para nabi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembut itu enggak dengan serius? Coba, ya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya berdoa dengan lemah lembut, kira-kira apa? Sambil selengean. Coba, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, ketika Nabi Zakaria itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lemah lembut, ya, apakah Nabi itu ketika berdoa kepada Allah dengan lemah lembut sambil ya santai gitu kan? Ya, nggak ada keseriusan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Astagfirullahaladzim. Kacau. Ini pemahaman apa? Kok bisa ngajarkan ya kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya nggak usah serius-serius. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, Maha mengabulkan, ya. Disamakan pula ya dengan kita minta-minta sama orang tua katanya. Ya, kalau minta sama orang tua apa kita mintanya, Pak tolong kasih saya makan. Ya, kalau begitu katanya ya nanti bapaknya mikir, wah kamu kayak sama siapa aja. Astagfirullahaladzim. Ya kita bayangkan kalau kita punya keinginan yang besar kepada orang tua kita kan pasti merengek-rengek minta dengan orang tua kita dengan serius gitu loh. Kan gak mungkin kita minta sama bapak kita, misal kita punya keinginan ya misal sekolah di sekolah yang membutuhkan biaya besar, ya misal kedokteran dan sebagainya. Masa ya kita bakal ngomong sama orang tua kita dengan cengengesan? Kan gak mungkin. Adabnya mana? Ya, adabnya mana? Ini analoginya gak pas gitu loh. Ya kok bisa disamakan minta makan sama orang tua sampai, Pak tolong saya beri makan. Astagfirullahaladzim. Ini yang katanya ulama. Astagfirullahaladzim. Apalagi berdalil dengan katanya Nabi Muhammad SAW gak suka ketika ada orang yang dia berdoa dengan serius. Astagfirullah. Padahal Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, kepada para sahabat dahulu, kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah dengan sungguh-sungguh gitu loh. Ya. Ini dalilnya juga ngawur itu Pak Bahak tadi. Ya, itu bukan dalil ketika Nabi Muhammad SAW menegur orang yang berdoa. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah ketika perang Khaybar, ya, Nabi Muhammad SAW menegur seorang sahabat yang ketika dia bertakbir, ya, dia mengeraskan suaranya, berzikir dengan mengeraskan suaranya. Ya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, rendahkanlah suaramu karena sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada zat yang tuli dan tidak hadir. Bahkan kamu menyeru kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Ya, itu artinya memang pada dasarnya zikir itu diperintahkan sir, enggak jahar. Doa pun seperti itu. Hukum awalnya doa itu sir, enggak jahar. Ya, kecuali doa-doa ibadah yang memang itu dijaharkan. Misal doa ketika khutbah Jumat itu dijaharkan. Ya, itu. Ya, ini ya Allah ya Rob, ini gimana Pak Bahak ini ya? Pantesan lah kalau kita melihat ya jamaahnya dari orang-orang grupnya Pak Bahak ini, kalau ibadah kok perasaan nggak ada yang serius, ya kan? Solawatan, iya jogetan, hah? Katanya merayakan hari kelahiran Nabi, perayaan Maulid Nabi, jogetan pula, malah sama biduan. Semarang kaline budek sing bisa
coba. Itu yang seperti itu yang nggak serius, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sungguh-sungguh nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ngaco bener ya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu sudah mengatakan ya, bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita diperintahkan untuk berdoa dengan penuh keyakinan doa kita dikabulkan. Ya, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan doamu dikabulkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lemah. Coba. Ya. Kemudian di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa in lam takun tarahu fa innaka yarok. Ya, kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ya seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita, masa ya kita mau sambil cengengesan? Coba. Dan itu bertentangan dengan fitrah manusia. Bertentangan dengan fitrah. Ya. Orang itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika punya hajat yang betul-betul hajat itu dia inginkan, dia pasti akan serius berdoanya. Nggak mungkin main-main. Ya, contoh sajalah misal. Ya, misal ini biasanya ya banyak dialami oleh orang. Misal ketika ada orang-orang yang dia cintai meninggal dunia. Apakah itu orang tua? Apakah itu saudara? Ya, apakah itu anak dan sebagainya? Ketika ada salah satu di antara mereka meninggal dunia, kemudian kita merasa sayang kepada mereka, cinta kepada mereka, ya, dan kita bersedih atas kepergian mereka, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berdoanya itu sambil santai, ya, apakah sambil yes, nggak patek serius lah, ya, nggak patek serius, ya, sambil main-main dikit lah, ya. Kira-kira ya apa seperti itu, ya? Apakah kita akan mendoakan mereka dengan main-main? Apakah dengan serius? Ya, kan nggak mungkin kita ketika ada keluarga kita meninggal dunia, orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, kan nggak mungkin kita mendoakan sambil main-main. Ya, coba ini kan gimana coba? Ya, padahal doa itu ibadah dan kita nggak boleh ibadah itu kita buat ya nggak serius, cengengesan. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan ad-du'a wal ibadah, ya. Doa itu ibadah. Jadi doa itu ibadah, bukan perkara yang main-main. Ya, ini gimana kalau ulamanya saja model begini? Ya, disuruh jamaahnya ngikutin dia kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala enggak patek serius, main-main. Astagfirullah. Pantesan jamaah mereka banyak sekali main-mainnya. Ya, banyak sekali sholawatan mainan. Ya, pengajian juga mainan, bahkan dicampur dengan kemaksiatan. Ya, kalau sudah sampai jogetan sama biduan itu apa enggak kemaksiatan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang begitu ngakunya ajarannya 100% sunnah Rasulullah, haula wala quwata illa billah. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang model begitu, ya. Salam rasa, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.